malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Asosiasi Chief Engineering Korwil Jogja sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa sharing beberapa materi mengenai perawatan karpet dan hard floor lah kita bahas malam ini. Nah, saya mulai aja. Materi kita malam ini mengenai tentang kalau kita menyebutnya adalah preventif, daily, interim, sama restoration. Jadi ini adalah proses dari kebersihan yang kita biasa lakukan di lapangan, biasanya seperti itu. Baik, tentunya kita mengerti ya bahwa kalau di cleaning biasanya biaya yang paling besar adalah biaya tenaga kerja. Kemudian mesin, yang ketiga chemicals, kemudian yang terakhir adalah yang lain-lain. Nah, biasanya biaya tenaga kerja ini kita menjadi fokus bagaimana kita bisa mengatasi menguranginya untuk biaya tenaga kerja. Biasanya lebih ke arah produktif, efisien, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi fokus kita untuk bisa memperbaiki, paling nggak kita mengurangi lah untuk supaya tidak terlalu banyak menambah orang, tapi hasilnya tetap maksimal. Nah, ini adalah proses dari kebersihan yang kita lakukan untuk di lapangan. Biasanya teman-teman mengenalnya adalah daily cleaning, periodic cleaning. Nah, seperti itu yang biasa di lapangan, yang biasa disebutkan seperti itu. Tapi kami mencoba untuk bisa mengenalkan bahwa sebelum daily cleaning itu ada namanya preventive cleaning, baru daily cleaning, setelah daily cleaning itu ada di tengah-tengah, itu namanya interim cleaning, dan yang terakhir adalah restorative cleaning. Apa sih preventive cleaning? Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam preventive cleaning itu biasanya kita menghindari atau mencegah noda atau kotoran yang masuk ke dalam properti kita. Dan yang daily cleaning itu biasanya pekerjaan yang setiap hari kita lakukan untuk membersihkan area tersebut. Kemudian untuk interim cleaning itu biasanya kita lakukan biasanya sebulan 2 kali ataupun 2 bulan sekali, itu biasanya untuk periodic cleaning. Yang terakhir biasanya itu kita lakukan seringnya ya, yang kita lakukan untuk restoratif cleaning itu biasanya kalau nodanya kotor banget ya kita lakukan sebulan sekali atau biasanya 3 bulan sekali. Nah, di dalam masing-masing proses itu biasanya yang biasa kita lakukan adalah pada saat preventive cleaning, pencegahan, kita mengeluarkan dana itu sedikit. Kemudian sampai yang terakhir, kalau kita lihat dolarnya nih ya, itu biasanya yang terakhir itu kita biaya mengeluarkan banyak. Contoh misalnya, karpet baru kita pasang 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kita sudah mengajukan biaya-biaya untuk penggantian karpet misalnya gitu. Jadi sebelum karpet itu diganti, rusak gitu ya, itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu tadi preventif, pencegahannya gimana dan sebagainya. Kalau misalnya rekomendasi kita, misalnya kita mengeluarkan dana sedikit untuk preventif, dan kita untuk mengeluarkan dana sedikit buat daily cleaning-nya, kemudian kita bisa mengurangi resiko-resiko kerusakan dari properti kita di masa yang akan datang. Nah, ini yang kita coba untuk perhatikan dan kita sharing kepada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah suatu konsep yang harus kita mengerti bahwa pencegahan itu lebih penting daripada nanti sudah kejadian. Ini proses yang kita mau coba jelaskan. Nah, apa sih preventif? Biasanya yang kita lakukan preventif adalah menjaga atau mencegah sebaiknya
sebelum noda itu masuk ke dalam properti kita. Nah, ini yang gambarnya biasanya kita lakukan adalah menyapu atau membersihkan bagian luarnya. Ini yang biasa kita lakukan dalam preventive cleaning. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan suatu penelitian bahwa noda yang masuk ke dalam properti kita itu 80-94% kotoran itu masuk ke dalam properti kita. Baik hotel ataupun gedung, itu semua dibawa oleh tamu atau pengunjung dari properti itu. Jadi nodanya dari mana? Ya nodanya pasti dari debu, kotoran, ya, yang dibawa ke dalam gedung itu. Dan kita sudah melakukan survei juga bahwa 94% kotoran itu dibawa oleh kaki kita, ya kaki kita atau langkah kita, langkahnya tamu lah, itu masuk ke dalam properti kita. Setelah 20 hari, 1.000 orang per hari itu bisa membawa 11 kilo kotoran atau debu setelah 20 hari. Dan itu biayanya nggak murah. Biayanya yang kita harus keluarkan adalah sekitar 1.000 euro untuk membersihkan 1 kilogram dari kotoran itu. Coba kalau kita bayangkan, dan mungkin ya beberapa teman-teman di housekeeping itu selalu fokus pada pembersihan yang ada di dalam. Misalnya di lobi, kemudian di indoor, itu kebanyakan yang dilakukan oleh teman-teman kita di housekeeping selalu mencoba untuk mengatasi masalah yang ada di dalam. Kadang yang di luar tidak diperhatikan. Nah, debu atau das atau kotoran itu efeknya jahat ya, jahat. Kenapa jahat? Karena permukaan debu atau kotoran itu hampir mirip dengan amplas seukuran 120 grit. Jadi kalau Bapak lihat di area traffic, di area lalu lalang customer itu biasanya yang sering yang lantainya buram atau kotor. Itu yang sering dilakukan. Mungkin kalau dalam proses kristalisasi lantai ya seringkali untuk di area-area yang trafiknya tinggi. Dan itu diakui memang kenapa mereka bisa buram ya, karena digesek-gesek oleh debu atau kaki tamu yang melalui area tersebut. Nah ini yang sekedar sharing bahwa kenapa preventive cleaning itu diperlukan. Itu yang mungkin menjadi gambaran buat teman-teman semua. Nah, dari 1.500 orang yang melalui berjalan di area tersebut ya yang bisa yang dibersihkan paling 42%. Sisanya kita nggak bisa bersihkan. Itu resikonya. Nah, sebaiknya gimana ya? Sebaiknya kita menghentikan noda itu sebelum masuk ke dalam properti kita. Kita mengurangi lah. Paling nggak kita bisa mengurangi noda kotoran yang masuk dalam properti kita atau sebelum masuk ke dalam lobby, hotel, atau front office dalam suatu gedung. Nah, untuk di karpet yang tadi debu atau kotoran itu adalah yang paling banyak merusak karpet. 1 grain dari pasir itu ada 32 cutting edges. 32 cutting edges itu 32 permukaan kotoran atau kayak permukaan pisaunya gitu. Jadi itu dia bisa merusak lantai yang seukuran dengan 120 amplas, 120 grit yang ukuran amplas. Jadi ya carpet fiber gampang rusak, gampang scratch itu karena dibawa oleh sepatu atau kaki dari tamu yang melalui area tersebut. Ini yang menjadi gambaran bahwa sekarang kita harus melihat bahwa sebelum masuk ke dalam properti itu harus kita cegah. Oke. Nah, sekarang studinya Kacer memang kita mencoba untuk survei 66% ya dari noda yang ada itu pertama kita lobby kita vakum
setiap hari, ya. Kemudian di minggu kedua kita tidak sapu di area luarnya, kita cuma memvakum aja di area di dalam. Kemudian di minggu kedua kita sapu di bagian luarnya 2 kali dalam sehari, dari vakum. Itu perbedaan cukup luar biasa. Area yang kita sapu sama yang tidak kita sapu itu debu atau kotoran yang kita bawa ke dalam properti itu sangat berkurang. Ini menunjukkan bahwa langkah preventif itu sangat penting dilakukan. Ini sebagai perbandingan aja. Pada saat kita melakukan preventive cleaning dengan tidak melakukan preventive cleaning. Jadi kalau di tabel itu ada tabel yang warna orange yang agak terang ya, agak gelap. Itu standar cleaningnya di inside lobby ya. Kalau kita melakukan standard cleaning ya, standard cleaning kita cuma memvakum aja, mopping aja di area lobby, mopping atau memvakum aja di area lobby. Dibanding dengan kalau kita melakukan menyapu di luar area lobby, itu penurunan debunya cukup luar biasa. Bapak bisa lihat grafiknya. Ya, ini yang menjadi gambaran bahwa preventive cleaning itu sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya apa sih preventive cleaning itu? Ya supaya kita menghentikan noda atau kotoran masuk ke dalam properti kita. Itu yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita lebih produktif dan efisien. Itu yang kita coba untuk edukasikan ke tim yang ada di lapangan. Nah, kegiatannya apa aja sih untuk preventive cleaning? Kegiatannya pertama adalah kita harus rutin menyapu. Kita harus rutin menyapu di area luar hotel atau properti, semacam tempat parkir, area lobi depan, itu harus kita sapu. Harus kita sapu dan harus kita bersihkan. Bersihkan dengan apa? Dengan disiram dengan air. Sebetulnya cara-cara orang tua kita zaman dulu itu udah benar. Rumah pasti disapu di depan pekarangannya, itu udah pasti. Disiram juga pakai air got, itu juga pasti dilakukan oleh orang tua kita. Jadi memang yang diajarkan oleh orang tua kita itu memang benar. Jadi kita bersihkan dulu perkarangan kita depannya supaya tidak banyak debu masuk ke dalam rumah. Nah, menyapu di perkarangan itu sangat penting. Kemudian kalau bisa kita memasang karpet. Ini gambarannya. Kalau kita pasang karpet di depan lobby atau di front office kita sepanjang 1,2 meter, itu efektifnya cuma 20%. Tapi kalau kita pasang 3,6 meter, efektifnya 80% untuk mengurangi noda atau debu yang masuk ke dalam area properti kita. Kalau kita pasang karpet 11 meter, ya efektifnya sangat besar, ini 99%. Tapi yang kita rekomendasikan adalah yang kita pasang karpet yang 3,6 meter, supaya kita bisa mengurangi debu atau kotoran yang masuk ke dalam properti kita sebesar 80%. Bentuk karpetnya seperti apa? Bentuk karpetnya bertahap. Pertama adalah tekstur dari karpet yang di luar itu dia abrasif tekstur. Jadi dia bisa menahan noda-noda atau kotoran-kotoran yang partikelnya besar. Kita pasang karpet yang di luar, di bagian keluar. Kemudian karpet yang kedua, kita pasang yang lebih lembut lah dibanding dengan karpet yang pertama. Tapi karpet yang kedua itu bisa menahan liquid atau cairan. Tapi karpet pertama nggak usah ditahan untuk yang basah-basah, tapi khusus yang partikel besarnya. Tapi karpet yang kedua kita pasang karpet yang liquid, yang bisa menahan liquid atau yang basah. Kemudian karpet yang ketiga itu lebih ke soft indoor type. Jadi ini yang kita pasang di karpet ketiga. Ke tahap karpet ini kita pasang supaya bisa menahan kotoran atau debu yang ada masuk ke dalam properti kita. Ini kita sistemnya nyebutnya doormat system lock. Itu yang kita coba terapkan di properti kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada
scraping mats sama wiping mats. Ini yang mungkin Bapak-Bapak lebih paham, lebih tahu model-model atau tipe karpet yang ada di lapangan. Nah, kalau kita bisa pasang karpet, itu bisa mengurangi yang tadi saya bilang. Kalau kita pasang karpet 3,6 meter, itu bisa 80% mereduce dari kotoran yang masuk ke dalam properti kita. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa kita harus melakukan spot cleaning di public area. Ya, jadi di public area itu kita juga harus dibersihkan, spot cleaning, noda-noda yang berat itu kita juga bersihkan. Idealnya adalah kita lakukan menyapu, masang karpet, kemudian yang ketiga adalah spot cleaning, itu yang kita lakukan. Spot cleaning itu artinya karpet yang kita pasang di dalam itu kita cuci, kita bersihkan secara rutin. Jangan sampai kadang kita lihat di properti hotel tuh dipasang karpet, ya udah dipasang tapi karpetnya tetap aja kotor. Percuma. Kalau karpet kotor tetap tidak bisa fungsinya secara maksimal untuk bisa mencegah debu atau kotoran masuk ke dalam properti itu. Nah ini alat-alatnya Karcher itu kita ada mesin sapu sama high pressure. Nah, untuk daily, tadi untuk preventifnya. Nah, untuk daily, apa sih setiap hari kita kerjakan? Ya, setiap hari kita memastikan, saya yakin teman-teman di lapangan pasti untuk housekeeping pasti melakukan vakum. Untuk di karpet itu pasti dilakukan tiap hari. Vakum, bentuknya seperti apa? Banyak vakum yang dry atau yang wet dry. Itu pasti dilakukan. Kemudian melakukan mopping, ngepel, itu udah pasti dilakukan oleh teman-teman di lapangan, itu setiap hari dilakukan. Nah, biasanya yang tidak dilakukan adalah spot. Jujur, kadang kita teman-teman di lapangan tuh satu housekeeper itu dia membersihkan sehari 11 kamar atau 12 kamar tergantung dari propertinya masing-masing. Dia ada target untuk kebersihan kamar. Nah, untuk hal-hal yang kecil, spot karpet ini tidak dilakukan setiap hari. Faktornya banyak. Bisa jadi teman-teman nggak tahu cara membersihkan seperti apa. Yang kedua, tidak ada alat yang mendukung untuk bisa membersihkan noda tersebut. Yang ketiga, biasanya noda tersebut sudah dicoba dibersihkan tapi nggak bisa juga hilang-hilang gitu. Susah juga hilangnya gitu. Jadi itu problem yang ada di lapangan. Akhirnya karena dia ditarget untuk bisa membersihkan kamar, ya akhirnya ditinggal noda itu. Tetapi noda kalau kita tinggalkan semakin lama pasti akan mengeras atau akan menempel ke dalam linen atau dalam karpet tersebut. Semakin lama noda itu ditinggalkan, semakin susah kita membersihkannya. Contoh tadi Pak Yuli share misalnya di ballroom event, sehari eventnya 5 kali atau 2 kali atau 3 kali, berganti-ganti. Kapan bisa membersihkannya? Ya kan? Kapan bisa spottingnya kalau kita tidak bisa melakukan spotting? Pasti ada noda yang tertinggal. Besoknya kita nggak bersihkan, nah itu terus tuh. Terus berulang-ulang pada suatu saat karpet yang baru 6 bulan, itu minta diganti. Karena nodanya nggak bisa dihilang. Akhirnya pihak owner akan menilai, lo gimana sih? Kan ini karpet baru 6 bulan. Kok minta ganti baru lagi? Pasti pertanyaan seperti itu. Nah, kalau minta baru lagi, biaya yang dikeluarkan untuk kita membersihkan karpet ini akan lebih mahal dibanding kita kalau bisa rutin membersihkan noda itu setiap harinya. Itu idealnya. Ya, ini yang kita coba edukasi juga, karena spot karpet ini harus dilakukan setiap hari. Tidak bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan saya yakin ini jarang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan. Karena ini PR buat kita untuk mengedukasi teman-teman yang ada di lapangan. Kemudian pasti setiap hari melakukan mopping, scrubbing pakai low speed, pakai high speed, pakai macam-macam. Kita punya scrubbing juga, itu yang dilakukan teman-teman di lapangan.
Nah, kita juga ada alatnya, vakum, kering. Kita punya alat untuk menghilangkan noda atau spotting. Kita juga mau punya alat untuk scrubbers. Itu yang dilakukan daily cleaning. Nah, apa sih interim cleaning? Interim cleaning ini adalah sistem cleaning yang kita lakukan periodik, atau periodik itu bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Apa sih yang dilakukan dalam interim cleaning? Nah, di dalam interim cleaning itu kita melakukan pencucian karpet tapi tidak dalam. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar karpet ekstraktor. Karpet ekstraktor itu karpet yang untuk restoratif, untuk mengangkat kotoran dari bawah karpet sampai permukaan karpet. Itu karpet ekstraktor. Dan itu kalau Bapak dan Ibu lakukan seminggu sekali, atau misalnya 2 minggu sekali, saya jamin karpet Bapak-bapak cepat rusak dan lem yang ada di lantainya karpet itu cepat mengelupas. Akhirnya apa? Akhirnya tadi karpetnya kesannya bergelombang, lemnya lepas, itu karena penggunaan mesin yang salah. Itu yang coba kita sharing ke Bapak-bapak semuanya. Proses interim cleaning ini nggak sampai ke dalam, tidak sampai ke dasar dari lantai karpet itu untuk membersihkannya. Seperti apa? Jadi kalau kita lihat, teknologi yang kita pakai namanya e-capsule. E-capsuling itu adalah mungkin ada beberapa properti yang sudah menggunakan sistem foaming. Sistem foaming, dry foaming itu pernah dilakukan juga. Kalau kita nggak keluar foamingnya, tapi keluar chemicalnya, tapi tidak bisa, maksudnya mesin itu tidak sampai ke dalam permukaan, ke dalam dasar karpet tersebut. Jadi kita membersihkan karpet cuma di atas permukaannya aja. Sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya contoh. Pertama adalah karpet kotor. Ini adalah gambar linen atau gambar dari tekstur dari karpet. Misalnya kotoran-kotoran ini kita lihat, kemudian dispray dengan chemical, chemical itu akan bereaksi untuk membuat kristal, membuat kristal dari kotoran-kotoran tersebut. Setelah dia membuat kristal kemudian dia diangkat dengan vakum. Jadi itu sistem kerjanya dari chemical. Jadi ini adalah chemical action dan mechanical action. Jadi alatnya tersendiri, chemicalnya juga tersendiri. Dan ini tidak merusak karpet, justru membuat karpet bulu-bulunya akan naik lagi. Jadi bulu-bulu karpet ini dia akan bangun lagi dan dia akan bagus lagi untuk bulu-bulu karpetnya. Jadi dia tidak merusak dari bulu-bulu karpet tersebut. Ini metode untuk interim cleaning, untuk carpet care. Yang kedua apa? Yang kedua tetap di dalam proses periodik, sistem spotting ini kita juga lakukan juga. Jadi spotting ini kita lakukan juga supaya kotoran cepat hilangnya. Kemudian biasanya kita melakukan pakai high speed. High speed itu recoating atau recoating dari permukaannya tersebut supaya mengkilapnya tetap mengkilat. Itu yang kita lakukan untuk interim cleaning. Jadi proses kristalisasi tidak dalam proses interim cleaning. Proses kristalisasi itu adalah restorative cleaning. Dan itu jangan dilakukan sebulan sekali. Karena kalau kita terlalu banyak kristalisasi, permukaannya cepat rusak. Nah, yang terakhir adalah restorative cleaning. Apa sih restorative cleaning? Restorative cleaning adalah proses pencucian atau cleaning proses yang benar-benar dari dasar kita angkat lagi sampai ke dalam permukaan yang pada awalnya. Contoh misalnya
proses kristalisasi. Itu proses restoratif cleaning. Karena dalam proses kristalisasi itu dikupas dulu permukaannya menjadi tampaknya seperti awalnya, kemudian kita mengkilapkan. Jadi itu adalah untuk floor. Tapi untuk karpet itu kita lakukan untuk restoratif itu adalah extraction. Kalau bapak-bapak pernah lihat proses extraction itu yang tadi saya bilang, dia menyemprotkan permukaan chemical itu sampai ke dasar karpet. Bapak bayangkan kalau bapak lakukan jalankan mesin ini setiap seminggu sekali untuk membersihkan karpet, saya jamin Pak bahwa karpet bapak lem-lemnya akan mengelupas dasarnya. Apalagi kualitas karpet sekarang tipis-tipis. Antara permukaan karpet sama lem sampai ke lantai itu perbedaannya tipis. Dan Bapak pakai mesin ekstraktor atau pakai polisher, itu pasti akan merusak dari karpet sama dasar karpet itu sendiri. Nah, ini yang cara kerjanya untuk restoratif. Tapi ini perlu dilakukan restoratif cleaning, tapi periodenya tidak sebulan sekali. Bisa jadi periodenya kita lakukan 3 bulan sekali, atau setahun 2 atau 3 kali. Itu yang kita lakukan untuk extraction. Nah, ini yang untuk karpet. Nah, sekarang kalau khusus untuk lantai apapun, misalnya kalau lantai marmer, granit, terus lantai kayu, itu kita lakukan stripping dan recoating. Stripping itu mengelupas permukaan menjadi bentuk dasarnya, bentuk awalnya, kemudian kita recoating, kita mengkilatkan lagi permukaan tersebut. Nah, ini kita lakukan namanya restorative cleaning. Tapi rata-rata kristalisasi bisa dilakukan setiap hari, karena teman-teman di housekeeping itu pembagiannya gitu, pembagian waktu, pembagian orang juga, sip-sipan nanti, mungkin dicicil, pengerjaannya itu dicicil. Karena biaya yang dikeluarkan untuk mengkristalisasi itu nggak murah, mahal. Dan itu kalau misalnya kita bisa melakukan proses tadi preventifnya kita benar, daily-nya kita benar, sebetulnya nggak usah dilakukan sering kristalisasi. Justru pertanyaannya adalah, kenapa tim yang ada di lapangan di housekeeping itu sering melakukan kristalisasi? Ya karena proses awalnya dari pencegahannya sama daily cleaning-nya mungkin kurang maksimal. Ya, ini kita mesti kembali lagi dan kita mesti review lagi untuk prosesnya. Ini untuk lantai, untuk hard floor. Nah, untuk di kaca sendiri kita lengkap mesinnya, kita ada proses mesin kristalisasi dan kita punya ekstraktor juga. Mungkin itu Pak Yuli, Pak Nur, teman-teman juga yang ada di acara ini, mungkin sesi berikutnya bisa untuk tanya jawab. Mas Arief, saya kembalikan ke Mas Arief. Oke, terima kasih banyak Pak Heru atas sharingnya. Semoga buat teman-teman ACE Yogyakarta, walaupun mungkin sempat kesulitan masuk ke interskill Zoom ini, bisa bermanfaat. Sekedar informasi bahwa Zoom yang ini kita record, nanti kita edit, terus kemudian akan diperiksa oleh Pak Heru, kemudian akan diperiksa juga Pak Yuli. Setelah itu nanti akan kita upload ke YouTube. Jadi akan bisa dilihat lagi besok-besok gitu ya, kalau pingin belajar lagi, pingin kemarin Pak Heru ngomong apa ya gitu, lupa dan sebagainya, itu bisa dipelajari kembali. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ternyata lebih selesai lebih awal nih. Saya kira filenya banyak banget gitu, slide-nya, tapi ternyata Pak Heru bisa menjelaskannya dengan runtut dan cepat gitu ya. Nah, ini berarti kita punya kesempatan tanya jawabnya lebih banyak.
Nah, tanya jawab itu ada dua cara, Bapak-bapak. Yang pertama bisa klik ada tombol Q&A di sebelah bawahnya, di sebelah bawah screen. Nah, terus kemudian bisa diketik pertanyaannya di situ. Atau yang kedua bisa angkat tangan, ada raise hand gitu ya. Nah, nanti kalau raise hand, nanti kita akan buka contohnya. Sekarang Pak Roni sudah raise hand, ayo kita coba ya. Silakan Pak Roni, mungkin memang videonya tidak tampil, tapi Bapak sudah bisa bicara dan kita semua mendengar. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Roni. Ini Pak, selamat malam Pak. Ini saya mau nanya Pak, dengan adanya tips yang Bapak share tadi, nah sekarang kan masanya COVID Pak ya. Nah, apakah ada semacam protokol COVID tentang cleaning carpet atau apakah ada alat yang dikeluarkan Karcher untuk, katakanlah sekarang kan, apakah penanganannya ada disinfektan terhadap karpet atau semacam pencegahan terhadap COVID ini gitu loh Pak. Terus yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita misalnya lakukan cleaning gitu loh Pak ya, apakah dengan zaman COVID sekarang ini kan kita hotel rata-rata kan prosedurnya itu ketatnya ke COVID ini Pak ya, baik itu cleaning apakah ada dari alat itu sendiri untuk desinfektan karpet itu, semisalnya ada alat dari Karcher sendiri untuk gimana kita pembersihan spotting atau apa, tidak menggunakan tangan atau apa, jadi sehingga mesin bisa melakukan itu gitu loh Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Mas Arief? Silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Roni. Pertanyaannya update banget untuk momen saat ini. Jadi begini teman-teman, yang perlu dipahami adalah pertama adalah proses cleaning kita harus benar dulu. Kalau kita proses cleaning kita benar, yang benar seperti apa? Pertama kita mencuci karpet. Karpet itu kita vakum dulu, kemudian kita cuci. Setelah kita vakum, kemudian kita cuci. Pakai sampo, pakai deterjen, pakai alat yang ada, itu sudah bersih. Pastikan karpet Bapak atau properti Bapak itu sudah bersih. Kalau itu sudah bersih, tapi belum tentu itu hygiene. Hygiene artinya satu tahap lebih aman dibanding dengan bersih. Nah, untuk mengenai masalah hygiene di karpet atau di properti surface dari hotel, itu biasanya teman-teman di room ya, di room atau di kamar, teman-teman pakai chemical namanya chemical disinfektan. Disinfektan itu pakai chemical disemprotkan ke dalam ke atas permukaannya, misalnya di toilet, di meja, atau di gagang pintu, kemudian di tempat telepon, itu dilakukan pakai chemical. Nah, untuk di karpet gimana? Setelah Bapak-bapak cuci, pastikan biasanya bisa dilakukan dua cara. Pertama, cara yang dilakukan adalah menyemprotkan disinfektan di atas atau di atas permukaan karpet. Itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, proses dari disinfektan itu ada dua sebetulnya. Pertama adalah pakai chemical, yang kedua adalah pakai thermal disinfektan. Thermal disinfektan apa? Thermal disinfektan itu adalah menggunakan high temperature. Yang keluar nanti steam Bapak-bapak. Itu no chemical. Yang keluar itu adalah steam panas. Nah, steam panas itu kita ada sertifikatnya, itu bisa membunuh bakteri. Dan itu bisa dilakukan, steam itu bisa dilakukan prosesnya setelah pencucian atau setelah disampo. Atau bisa dilakukan setiap hari, daily cleaning bisa dilakukan setelah divakum. Memang cukup berat pekerjaannya karena pandemi COVID ini kita nggak tahu musuh yang kita hadapi itu kita nggak kelihatan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Ya tadi,
kalau misalnya efisiennya menggunakan chemical, bisa disemprotkan dengan chemical. Kalau misalnya terlalu tempat beberapa area itu perlu pakai thermal disinfectant atau steam cleaner, itu bisa juga digunakan dengan steam cleaner. Nah, yang tadi steam cleaner tadi, Pak Roni, itu bisa digunakan untuk disinfektan dan juga buat spotting. Spotting itu tadi ada gambarnya, steam cleaner kita itu buat spotting juga, itu bisa dilakukan juga. Jadi bersamaan, sekalian spotting, sekalian mendisinfektan dari permukaan karpet. Jadi begitu Pak Roni, menurut saya. Tapi memang ada ekstra tambahan dari teman-teman kita di lapangan ini untuk masalah pandemi COVID ini. Tapi ada pilihan, bisa pakai chemical atau bisa pakai thermal disinfectant atau steam cleaner tadi. Begitu Pak Roni. Semoga menjawab Pak Roni. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi kita kan sekarang lagi cari Pak, istilahnya kan yang lebih gampang, yang lebih murah juga di samping UV, terus juga disinfektan semikal. Nah kalau ada steam semikal, steam ini mungkin alternatif ya Pak, maksudnya kosnya juga agak murah, cukup kita beli barangnya aja, ada dua fungsi lah, mematikan bakteri sama dengan sekalian juga kita melakukan pembersihan tanpa sentuhan langsung gitu Pak ya, kira-kira seperti itu ya? Betul Pak Roni. Betul Pak Roni. Makasih Pak. Betul Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Roni. Oke, baik. Ada pertanyaan lainnya? Boleh raise hand lagi nanti supaya bisa kita buka untuk suaranya. Atau kalau di Q&A belum ada pertanyaan sih. Kalau malu-malu boleh ngetik di Q&A, silakan Pak. Saya mau nambahin. Silakan. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaannya Mas Roni terkait dalam kondisi sekarang ini, pandemi COVID segala macam ini. Cuma sekarang sudah terjawab. Saya cuma mau menambahin terkait, misalnya sekarang ini kan kita banyak sekali sebenarnya materi ini kalau saya pelajari memang lebih banyak ke teman-teman housekeeping ya Pak ya. Sedangkan kita kan di engineering, kita kan beberapa banyak kendala terkait misalnya karpet menggelembung segala macam, itu bagaimana cara mengatasinya, terus ini mungkin itulah kendala-kendala dari teman-teman, bukan begitu Pak Nur? Iya Pak Yul, benar Pak Yul. Nah, saya pernah mengalami itu karpet yang di kamar itu kena setrika Pak. Jadi susah sekali untuk penggantian. Padahal motif-motifnya harus saling menyambung dengan yang lama. Apa ada ini Pak alatnya untuk ini Pak jenis setrika itu apa? Heater ya? Heater untuk pemasangan karpet Pak. Makasih Pak. Oke, baik Pak Nur dan Pak Yuli. Pertama, saya coba jawab yang karpet yang menggelembung. Jadi sekarang gini Pak Yuli sama Pak Nur, memang tantangan sekarang buat engineering agak susah. Karena supplier karpet ini memang sekarang karpet ya, kualitas karpet sekarang ini lebih tipis dan permukaan lem yang ke dalamnya ke lantai itu juga lebih tipis gitu. Jadi kalau proses tadi pembersihannya salah, yang tadi mesin ekstraktor tadi Pak, kalau kita pakai tiap hari atau kita pakai setiap seminggu sekali ekstraktor itu akan mengakibatkan lem yang ada di dasar lantai itu lepas. Jadi lem yang di dasar itu melepas, akhirnya kelihatannya menggelembung lemnya. Jadi air yang masuk ke dalam dasar karpet tersebut. Sebaiknya yang sering dilakukan jangan ekstraktor. Yang sering dilakukan adalah tadi mau pakai foaming boleh atau pakai encapsulation yang saya terangkan tadi. Jadi memang ada dua option. Jangan sering menggunakan ekstraktor untuk membersihkan karpet. Yang misalnya yang sering terjadi kan pakai mesin ekstraktor atau pakai polisher lah ya. Pakai polisher
itu airnya 1 ember tuh untuk membersihkan karpet itu, disiram ke permukaan. Ya musuhnya lem kan air ya Bapak-bapak ya. Musuhnya lem kan air. Ya gampang terkelupasnya itu pasti. Jadi menggelembungnya karpet itu karena dari proses pembersihan yang kurang maksimal atau salah penggunaannya. Jadi yang mengantisipasinya ya kita coba mengedukasi lagi ke teman-teman di housekeeping, karena yang membersihkan setiap hari kan housekeeping ya, bukan tim engineering ya. Jadi nanti tim engineering kelimpahan masalahnya aja. Biasanya Pak ini udah masalah udah berat nih, masalah udah berat masuk ke engineering biasanya gitu. Kalau dokter itu UGD-nya lah ya, UGD-nya hotel itu engineering biasanya, yang berat-berat. Jadi itu yang teman-teman engineering harus bisa memberikan edukasi juga ke teman-teman housekeeping bahwa proses cleaning itu mempengaruhi dari kualitas dari karpetnya tersebut. Itu dari saya ke Pak Yuli. Mungkin dari ke Pak Nur, kalau permukaannya karpet sudah kena setrika, Pak. Kalau sudah rusak, Pak. Mohon maaf, Pak, tidak ada lagi alat yang bisa menyembuhkan permukaan karpet itu, Pak. Ya mau nggak mau, Bapak harus gunting. Bapak harus gunting kalau masih ada stok karpet lama, modelnya sama, ya Bapak harus gunting dan ditempel lagi dengan beberapa area yang sesuai dengan motifnya. Gitu. Itu yang bisa dilakukan, Pak. Tapi kalau memang tidak ada, Pak, tidak ada lagi stok yang untuk karpet yang kena setrika tadi, ya mau nggak mau harus diganti satu ruangan. Karena agak susah ya kalau permukaan karpet kena setrika ya. Jadi itu kan kayak terbakar gitu ya, permukaan karpetnya jadi terbakar gitu Pak Nur ya. Jadi terbakar, jadi berkurang gitu kan. Jadi itu agak susah tuh Pak. Jadi Bapak harus potong, kemudian Bapak tempel lagi sesuai dengan motif yang sekarang ini. Jadi mungkin itu Pak Nur solusinya Pak Nur. Tapi untuk heaternya dari kacer sendiri ada ya Pak ya? Heater tuh apa ya Pak? Untuk apa ya tadi? Mohon yang maaf, untuk Pak. Manasin lem itu loh Pak. Oh, manasin lem. Untuk masang karpetnya Pak Nur maksudnya? Iya, iya. Untuk proses itu kita enggak ada Pak Nur. Kita belum punya alatnya. Yang kacer punya itu fokus untuk bisa membersihkan karpetnya aja. Tapi khusus untuk heaternya kita nggak ada. Baik. Kita belum ada. Gitu Pak Nur. Iya Pak. Baik Pak Kus, selamat malam Pak Kus. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kus. Oke, selamat malam. Malam Pak Gus. Halo. Sinyalnya kurang baik. Halo Pak. Ya bagus. Sudah terdengar Pak? Sudah terdengar Pak? Sudah Pak. Oke. Sudah bagus. Oke, selamat malam Bapak semuanya. Gini Pak, menambah sedikit saja. Kalau dari sisi engineering itu kan sebagai dari bagian konstruksinya ya Pak ya, kebanyakan kalau berkaitan dengan karpet. Sedangkan perawatan memang semua masuk ke housekeeping. Seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, di properti saya juga banyak terjadi Pak. Kalau tadi Pak Nur bilang setrika, justru di tempat saya cenderung banyak tinta Pak. Oh, oke. Sedangkan kendala yang terjadi adalah karpet kita itu yang ada di properti itu sudah discontinue Pak. Sudah discontinue. Artinya kita dituntut untuk kita masih ada spare beberapa ya, tapi karena terlalu banyak lokasi yang kena tinta, kita dituntut untuk menghilangkan. Saya tidak menanyakan alat, ya ini saya menanyakannya adalah apakah
mungkin sudah punya pengalaman semacam chemical atau alat yang bisa untuk menghilangkan noda tinta di karpet, Pak. Karena tidak di karpet ruang meeting, bahkan di kamar juga ada, di koridor juga ada. Itu yang kalau kita lihat kan nggak enak dipandang gitu loh, Pak. Betul, betul. Betul, gitu Pak. aja, Pak. Oh, gitu aja, Pak, dari saya. Tambahannya sedikit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kus. Baik, ya, ini adalah masalah yang ada di lapangan. Dan tidak sekali ini aja, Pak Kus. Sering saya dengar juga, saya sering hadapin juga di lapangan. Noda tinta. Nah, tadi yang saya bilang, biasanya kalau noda tinta, itu anak-anak housekeeping, kalau udah lihat, wah susah nih, ditinggalin tuh nodanya tuh. Intinya gini, kalau masalah spotting, kita juga harus bisa mengedukasi ke teman-teman housekeeping. Spotting itu harus dilakukan setiap hari. Contoh, Pak, noda kopi kalau kita jatuh ke karpet, hari itu juga kita bersihkan, Pak. Itu cepat hilang nggak, Pak? Pasti cepat hilang, Pak. Tapi kalau noda kopi itu kita biarkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu akan membandel itu noda kopinya. Jadi proses pembersihannya juga lebih berat lagi. Tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Kus. Artinya gini, bisa menjamin menyelesaikan masalahnya di propertinya Pak Kus apa enggak? Tapi yang bisa saya jawab adalah saya coba, Pak. Karena ada alat dan ada chemical yang bisa untuk membersihkan noda atau spotting. Itu jawaban saya. Itu bisa dan bisa dilakukan hanya dengan pembuktian. Mungkin bisa demo di lapangan, bisa dilihatin langsung gitu. Dan saya mungkin bisa diarahkan ke sana karena kalau hanya bilang aja bisa kan takutnya nanti saya nggak bisa di lapangan. Kan noda ini kan saya juga nggak tahu nih nodanya udah berapa lama gitu. Tapi paling nggak ada usaha Pak Kus itu bisa ada jalan kita bisa bersihkan itu ya tadi bisa pakai spotting cleaning tadi alat steam cleaner itu tadi sama chemical. Bisa pakai 2 cara, pakai chemical dan pakai steam cleaner. Itu bisa menghilangkan spotting baik itu tinta atau noda yang lainnya. Gitu Pak Gus. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Yang terjadi ada beberapa titik itu karena sama anak-anak housekeeping, mungkin saya nggak tahu ya, mereka itu membersihkan tintanya, apakah salah chemical atau apa, jadi warnanya agak pudar gitu. Artinya ini sebagai salah satu apa ya, Pak, gambaran Bapak, nantinya kapan-kapan kalau ada waktu slow pas di Jogja bisa mampir di tempat saya. Nanti berkabar aja. Gitu Pak Anji. Makasih Pak. Makasih Pak Nur. Ya. Monggo Pak Nur. Ya, saya kembalikan Pak Nur. Ya, saya kembalikan Pak Nur. Baik, Pak Kus. Ini permasalahannya gini Pak Yudi. Ini kan Pak Kus ini Chief Engineer, sekarang merangkap jadi GHK. Jadi permasalahannya itu Pak Yudi. Ini bener loh. Jadi Pak Kus itu housekeeping itu di departemennya di bawah Mas Kus. Oh iya. Jadi sementara merangkap ini. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan, monggo. Ya, ini Pak Roni angkat tangan lagi, jadi saya kasih kesempatan untuk bicara lagi. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak. Malam lagi mau nanya Pak Heru. Iya Pak Roni. Ini tadi saya sudah dapat opsi STEAM ya, yang pertanyaan saya yang untuk pencegahan COVID inilah di hotel-hotel gitu dengan opsi yang murahnya gitu loh Pak. Walaupun nanti kita perlu buktikan gitu ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, yang pertanyaan saya Pak, tadi kan opsi STEAM sudah ada. Pertanyaan saya adalah STEAM-nya ini bisa sampai temperatur berapa ya untuk ke karpet? Itu nomor 1 Pak. Terus pertanyaan kedua lagi adalah, sekarang kan yang culture ini kan mesin-mesin ya. Artinya alat yang kita pakai yang bersentuhan tangan selalu
di room. Sedangkan COVID ini sendiri kita tahu adalah droplet gitu ya. Artinya cenderung di dinding, di apa, di kaca, di apa segala macam. Kalau kita mau moving atau apa segala macam itu punya dampak tersendiri, artinya ke pihak kita. Nah sekarang walaupun ada beberapa standar-standar safety-nya itu kan, hotel itu semua dilema juga, masih bingung yang mana yang kita ikutin kan gitu. Nah pertanyaan saya adalah, apakah dari produk Kacer sendiri adalah apakah menentukan standar-standar PPE untuk peralatan-peralatan tersendiri yang khusus sekarang yang zamannya COVID ini? Apakah pihak Kacer sendiri mengupdate peralatannya dengan masalah-masalah yang terjadi sekarang ini gitu loh Pak? Terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih. Jadi intinya memang ya kalau kami memang perusahaan multinasional dari Jerman, kita memang fokus untuk mengenai masalah COVID sekarang ini. Jadi COVID sekarang ini memang jadi isu global. Jadi isu global. Jadi di global pun juga banyak sekali materi-materi atau tentang standar prosedur dalam kita menangani masalah pandemi COVID-19. Dan itu nanti saya bisa lah, nanti saya sharing, ada session tersendiri, nanti bisa diatur lagi sama Mas Arief. Standar prosedur dari penanganan COVID secara khususnya proses cleaningnya seperti apa. Ada Pak Roni, nanti kita memang membantu. Kita harus bisa membantu user dan kita bisa mengawal lah, memastikan bahwa ini memang sudah standar dari penanganan dari COVID itu sendiri. Jadi memang salah satunya yang tadi, contoh ya, teman-teman masih melakukan ngepel nggak di lapangan? Ngepel itu kayak ngepop biasa, kemudian dia bilas pakai air, pakai ember, kemudian dia pegangan tangan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu dalam masa seperti ini sebaiknya dikurangin, karena berhubungan dengan tangan, berhubungan dengan debu atau kotoran itu sebaiknya dikurangin. Menyapu pakai masih manual. Jadi arahnya sudah kalau bisa bukan manual cleaning lagi, harus pakai alat lagi, harus pakai mesin supaya manual cleaning ini kita kurangi gitu. Supaya ya tadi penyebaran virus ini kan, masalahnya virus ini Bapak-bapak ini mereka nggak punya kaki, nggak punya tangan Pak. Mereka ini bisa berjalan ya karena tidak hanya droplet aja Pak Roni. Virus ini bisa melakukan partikel debu. Bisa nempel di partikel debu. Makanya kita harus jaga jarak kan. Kita harus jaga jarak 2 meter. Supaya apa? Partikel debu ini tidak langsung berhubungan dengan satu dengan yang lain. Yang ini yang kita harus jaga-jaga. Kenapa kita harus pakai masker? Ya karena di masker itu kita menghirup udaranya. Jadi partikel debu itu juga dikurangi. Makanya kenapa disarankan pakai UV. UV itu untuk mengurangi kadar virus atau bakteri yang ada di dalam ruangan. Itu pakai sistem udara, pakai debu. Jadi mereka bunuh dengan sistem UV. Kalau pakai chemical kan kita pakai semprot manual, kita semprotkan ke dalam surface atau ke atas surface kita, ya itu pakai chemical. Nah ini yang perlu standar-standar seperti ini, saya kira saya bersedia untuk sharing standar penanganan kebersihan COVID. Jadi tidak hanya karpet aja atau permukaan hard floor aja, nanti kita bisa bicara mengenai kebersihan, mengenai standar kebersihan penanganan COVID untuk area hotel atau gedung. Itu bisa nanti saya bisa sharingkan Pak Roni. Itu Pak Roni dari saya. Ya Pak, tadi temperatur steamnya sampai berapa ya Pak? Yang mesin-mesin untuk steam di atas 70 derajat Pak Roni. Oh, berarti sebenarnya udah bisa mematikan Pak ya? Bisa. Kalau di atas itu ada sertifikatnya juga. Terus yang saya tanya lagi, ada satu lagi. Masih bisa bertanya toh Pak? Bisa Pak, silakan Pak. Bisa, silakan Pak Roni. Nah, ini Pak, saya mau tanyakan, apakah ada alat Kacer sekarang ini yang mengkombinasikan alatnya dengan UV di dalam gitu loh? Karena kan kalau kita vakum atau apa,
yang apa yang kita vakum itu kan mesti kita buang lagi atau ada penanganan lanjutan lagi. Nah, dengan cara ada kombinasi dengan UV atau pemasangan fotokatalik di dalam mesin Bapak, jadi tunggu 5 menit sudah virusnya mati, baru kita bisa take out debunya atau apanya. Kira-kira begitu. Apakah Kacer udah ada alat-alat seperti itu, Pak? Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi terus terang kami nggak ada UV Pak, tapi filter vakum kita itu pakai filternya sudah HEPA Pak Roni. Filter HEPA itu kalau secara cepat aja saya jelaskan, filter HEPA itu filter yang saringannya sangat sekian berapa mikron untuk mengantisipasi debu untuk bisa terkontaminasi. Jadi filternya sudah filter HEPA. Jadi aman, itu biasanya kita pakai di rumah sakit. Jadi kita pakai filter HEPA Pak Roni. Jadi kita tidak pakai UV, tapi kita pakai filter HEPA. Iya Pak. Jadi gini Pak, karena memang si filter HEPA ini sangat cukup. Tapi kan dengan penelitian sekarang banyak teknologi yang mengatakan bahwa COVID ini ukurannya 60 nano gitu. Jadi pakai HEPA filter pun tetap akan lolos, bisa jadi lolos. Apalagi dengan kecepatan vakum yang kecepatan tinggi gitu loh Pak. Ada yang nyangkut, ya kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya pertanyaan saya itu tadi Pak. Siapa tahu kan ada yang langsung ngeluarin kan dengan alat kombinasi itu, wah bagus juga itu untuk hotel-hotel kan gitu Pak. Bisa langsung kita action di sana gitu loh Pak, untuk meminimais risiko di gas. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi memang untuk saat ini untuk UV kita belum ada kombinasinya buat mesin kita. Tapi memang sementara ini kenapa filter HEPA kita cukup, karena kita sarankan juga si user ini kalau bisa menggunakan prosedur yang sudah diterapkan, ya pakai masker, pakai sarung tangan, pakai itu yang selama tim yang ada di lapangan menggunakan itu cukup untuk standar prosedur kita Pak. Itu sih Pak Roni. Tapi memang thank you masukan, nanti kalau ada informasi teknologi terbaru lagi, nanti saya akan infokan lagi ke tim asosiasi Chief Engineering ini. Gitu Pak Roni. Oke, terima kasih Pak. Cukup jelas. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari partisipan yang lainnya? Atau Pak Yuli, Pak Nur, Pak Kus ada pertanyaan lain? Monggo silahkan. Masih ada waktu sekitar 12 menit ya, menuju jam 9. Itu di chat sepertinya ada pertanyaan yang terkait dengan karpet menggelembung Pak, sepertinya. Dari Pak Krisna, Hotel Tara itu. Oh, ya, tadi kelihatannya sudah dibahas ya Pak Heru, cara iya, betul. Ya, memperbaiki karpet gelembung ya. Ya, betul Pak. Bisa diperbaiki gitu ya Pak ya tadi ya. Konstruksi itu Pak, konstruksi itu. Iya. Ya tadi prosesnya kalau menggelembung memang harus direview lagi Pak Kus untuk proses pembersihannya. Jadi kalau bisa mesin ekstraktornya jangan dipakai seminggu sekali Pak. Gitu, semoga terjawab. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo teman-teman yang kebetulan hotelnya pakai karpet. Kalau dulu saya pakai karpet, sekarang kebetulan alhamdulillah nggak pakai karpet. Jadi sementara udah bebas dari masalah karpet, Pak Gus. Monggo Pak Gusbi. Iya Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya, silakan Pak. Mikrofon masih dibuka. Ya. Pak, saya mau nanya lagi. Di tempat saya kan ada karpet di koridor gitu ya. Nah, kalau di koridor ini kelihatannya karpet kita itu kayaknya udah nggak ada apa ya Pak, udah nggak ada lembut-lembutnya gitu loh. Jadi sama aja kita kayak nginjak marmer gitu loh. Udah keras ya Pak ya? Udah keras. Jadi yang mau saya tanya Pak, mesin apa yang cocok selain kita misalnya, kan tadi kalau kita pakai mesin ekstraktor untuk mengurai bulunya itu
mungkin cenderung, apalagi dengan usia karpet yang sudah lama, akan cenderung rusak, menimbulkan banyak rusak gitu Pak ya. Apakah penanganannya seperti apa kira-kira untuk masalah seperti itu gitu loh Pak? Makasih. Baik, pertanyaannya saya mesti lihat di lapangan. Karena karpet tidur ini ada 2 nih Pak. Saya curiganya apakah sudah tidak ada bulunya, berarti keras karpet gitu ya. Koridor, Pak. Karpet koridor. Ya, berarti sudah bulunya masih ada Pak Roni ya? Bulunya masih ada, tapi kayaknya nggak hidup lagi bulunya tuh. Baik, berarti kalau nggak hidup lagi, berarti karpet itu kondisinya masih kotor. Jadi masih kotor dan itu harus dibersihkan. Nah, proses pembersihannya, ini Pak, ini jujur nih Pak, saya sering kali masih heran nih sama teman-teman di lapangan. Jangan pakai membersihkan karpet itu, jangan pakai mesin polisher. Kalau pakai mesin polisher, seperti kita keramas rambut lah. Bapak-bapak kalau keramas rambut, Bapak kocok-kocok pakai polisher gitu, Pak. Rambut kita rusak nggak, Pak? Rusak, Pak. Dibanding kalau kita modelnya karpet itu kita angkat dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Itu modelnya pakai roller, Pak. Roller. Jadi mesinnya roller, bukan brush, tapi dia roller. Nah, ini yang kita mengedukasi Pak Roni. Nah, ini yang mungkin salah satu alternatif solusi buat propertinya Pak Roni. Mungkin ya harus didemoin Pak. Bapak kalau ada waktu kapan, nanti kita coba koordinasi lagi, kita demoin. Mudah-mudahan bisa membantu mengembalikan lagi bulu karpet yang ada di koridornya Bapak. Pakai roller, Pak. Oh, Pak. berarti roller ya? Kacer punya Pak. Ya Pak ya produknya ya? Ada Pak. Oh ya, boleh Pak. Boleh Pak. Mungkin ya itu tadi, kalau digosok-gosok itu, ya kalau digosok ke kepala, sebelum rusak udah panas dulu Pak, nggak tahan kita. Betul. Betul. Ya, betul Pak. Jadi terima kasih Pak, cukup jelas ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak. Ya, nanti mungkin Pak Heru bisa ketik nomor HP-nya di chat Pak, supaya sama teman-teman ACE Jogja bisa dicatat untuk di follow up lebih lanjut kalau misalnya ada butuh demo atau butuh sesuatu. Oke, baik, saya chat nomor handphone saya. Ya. Atau email juga boleh sekalian. Ya, boleh Pak. Ya. Kita dinas kalau ke Jogja Pak. Siap. Nah, tuh kalau berarti Pak Heru aman Pak, kalau ke Jogja pilihan hotel sudah sangat banyak Pak. Iya. Iya Pak, sama hotel Jogja soalnya. Dapat diskon ya Pak ya, dapat diskon Pak ya. Iya betul Pak. Yang penting ada demonya ya kan. Nah, ya, betul. Tapi ngomongin diskon Pak Heru, kondisi begini ngomongin diskon, harganya juga terjun payung. Harganya sudah terjun payung. Apalagi ngasih demo itu ya, bersihin ballroom gitu ya, langsung gratis malam ya. Oke, siap Pak, siap. Merapat Pak. Oke, gini Pak Heru, Pak Arif, Pak Yuli, untuk kedepannya kita training seperti ini lagi, tapi kita nanti mengajak asosiasi housekeeping. Setuju. Boleh, Pak. Jadi nanti biar housekeeping juga tahu permasalahannya. Jadi kita nggak cuma tertimpa apa itu awanget untuk perbaikannya aja. Jadi dia juga tahu prosedur maintenance-nya, Pak. Betul Pak. Mohon maaf Pak. Kebetulan kemarin saya sudah kontak untuk ketua IK-nya Jogja Pak. Ketua IK Jogja sudah saya komunikasikan. Mungkin dalam waktu dekat kita akan ketemu dulu Pak dengan ketua asosiasi housekeeping terutama di area Yogyakarta. Nanti setelah itu kita akan baru komunikasi untuk lebih lanjutnya Pak. Kemarin sudah Pak Farid sudah saya kontak kemarin. Baik Pak, mungkin sekalian saya akan sharing mengenai protap prosedur untuk kebersihan penanganan pandemi Iya, COVID. betul. Setuju Pak. Ya.
Ya, Pak. Cocok. Oke, Pokoknya cocok Iwan Dok. Lah itu ada yang ngacung lagi. Mau nanya lagi, Pak. Ayo Pak Roni, silakan. Pak Heru, di tempat kita kan yang tadi saya bilang koridor itu kan kenapa mungkin cepat rusak. Tadi di slide Bapak tuh saya lihat itu sebelum karpet itu mesti Halo, sinyalnya, Pak. Halo, Pak. Ya, diulang lagi, Pak Roni. Ya. Gini, Pak. Tadi kan Bapak bilang itu di slide Bapak sebelumnya, mungkin menimbulkan cepat rusak karpetnya itu adalah harus ada penambahan semacam karpet-karpet atau dengan apa namanya keset-keset sebelum karpet gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Pencegahan, Pak. Preventif, Pak. Preventif. Nah, di tempat saya kan di koridornya itu ada karpet, terus juga di luarnya sudah langsung landscape tanah gitu loh, Pak. Wah, itu Pak, betul itu faktornya itu. Nah, yang saya tanya Pak, apakah dari Pak Heru sendiri mengetahui jenis-jenis karpet atau semacam penyaring lah kotoran sebelum karpet ini Pak, jenis-jenisnya atau apa rekomendasi Bapak untuk kita gitu loh Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Banyak Pak, Pak Roni. Itu brand lain juga ada. Itu banyak di pasaran, Bapak bisa cari di pasaran itu banyak. Nanti saya rekomendasikan Pak. Boleh Pak, kalau ada. Nanti brandnya terserah Bapak lah, Bapak pilih. Tapi speknya itu yang sesuai lah. Jadi tadi yang saya bilang, yang paling awal itu untuk menghilangin debu yang partikel yang besar. Kemudian karpet kedua untuk yang lembab, untuk yang apa namanya, untuk yang basah. Yang karpet terakhir lebih ke bulu apa namanya, debu yang halus. Itu tahapannya seperti itu. Makasih Pak. Soalnya kita kurang paham masalah berapa mikronnya, celahnya sehingga kurang paham di situ gitu loh Pak. Makanya butuh kita referensi gitu Pak. Makasih Pak. Iya. Jadi faktornya itu Pak Roni. Kalau kita nggak punya itu, wah tiap hari kita kerja rodi Pak. Itu udah pasti Pak. Itu udah pasti. Dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak lagi karena penggantian karpet di koridor itu kan lebih mahal dibanding kalau misalnya hotel investasi untuk beli karpet yang di luar. Itu sih sebetulnya. Oke, makasih Pak, cukup jelas. Ya, terima kasih Pak Roni. Mungkin nanti Pak Heru materinya waktu di-share kembali, PDF-nya dilengkapi dengan beberapa tadi Pak catatan, termasuk mungkin nanti kontaknya Pak Heru dimasukin juga, jadi saat kami bagi-bagi ke tim, jadi lebih enak gitu ya Pak. Baik, nanti saya perbaiki lagi itunya, materinya. Pak Arif, mungkin itu Pak Beni tadi ada ngacung lagi Pak Beni. Sebentar, saya tak lihat. Ada tadi Pak Beni. Pak Beni Setio ya? Ya, betul. Monggo Pak Beni, sudah saya open untuk ininya, mic-nya. Tuh, hilang. Halo, malam Pak Beni. Nggak ada suaranya. Nggak ada di chat juga Mas Arif ya? Di chat nggak ada. Di Q&A juga nggak ada. Sebenarnya kita bisa di Q&A lebih enak. Oke. Mau kita tunggu atau ini sudah ada nomor kontaknya Pak Heru juga, terus kemudian nanti materi akan di-share, dilengkapi juga dengan nomor kontak, sama ada beberapa tadi catatan mungkin untuk dilengkapi juga, supaya teman-teman bisa lebih dapat materinya jauh lebih lengkap, sebelum kita mungkin ada sesi berikutnya yang sama asosiasi housekeeping. Ada lagi mungkin Pak Kus, Pak Yuli, Pak Nur?
Saya Pak mau nanya lagi Pak. Iya, silakan Pak Roni. Nah ini Pak, mumpung Pak Heru masih ada nih dari Kacer nih. Pak, saya mau nanya Pak, produk-produk sekarang kan banyak nih yang apa namanya, yang sejenis lah gitu ya. Apa keunggulan daripada Kacer sendiri Pak untuk sama jenis dengan model mesin-mesin yang sekarang ini Pak? Terima kasih. Oke, mungkin secara keseluruhan bahwa memang kami ini memang dulu dibawa sama kawan lama. Jadi brand Kacer ini dari tahun 1992 sebetulnya sudah ada di Indonesia. Jadi udah lama, mungkin dulu dibawa sama kawan lama, sama grupnya S Hardware lah. Tapi kita sudah lepas itu dari tahun 2014. Jadi kami ini adalah langsung perwakilan dari Jerman. Jadi kita nggak pakai langsung distributor atau pakai cabang supplier yang lain. Gitu. Nah sementara ini brand yang lain itu masih dibawa sama sole distributor. Jadi secara prinsip kita adalah kita sangat peduli satu, yang jelas kita akan lebih memberikan konsultatif sellingnya kita lebih bagus, ya kan, kita bisa menyarankan ke user lebih bagus. Yang kedua, kita lebih fokus terhadap barangnya kita, produknya kita. Yang ketiga adalah after sales service. After sales service ini mungkin teman-teman engineering juga akan concern nih. Ya saya tanya aja dah. Sekarang mesinnya ada di hotel, ya mesinnya ada di hotel yang Bapak brand yang bawa pakai sekarang. Nah itu ya makanya saya tanya Pak. Saya nggak nyebutkan merek, tapi agak kesusahan kita gitu loh Pak. Makanya saya tanya, Kacer ini keunggulannya di mana, lifetime-nya, atau apakah Jerman punya tapi made in China, kan banyak gitu Pak, ya kan? Ya, sebetulnya tadi after sales service kita sangat peduli, tapi memang ada beberapa customer yang sakit hati sama Kacer juga ada, karena kecewa juga sama Kacer dulunya ya, juga ada. Tapi prinsipnya kita akan berubah, ya seperti tadi Pak Sarif, ada slide tadi, kita berubah dan kita berkembang ya, sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Yang jelas kita peduli sekarang terhadap service kita. Nanti kita tinggal pelayanannya aja ke customer seperti apa. Mengenai produksi, kita ada 24 produksi line Pak Roni. Kita ada di Italia, Rumania, Jerman sendiri, ada di Cina juga, ada di Portugal, ada di Brasil. Kita ada 24 produksi line. Dan itu Bapak-Bapak harus tahu, itu produksinya bukan OEM ya Pak ya. Itu milik Kacer sendiri. Jadi memang Kacer invest pabrik yang ada di negara-negara itu. Jadi untuk masalah kualitas, meskipun itu dibuat di China atau di mana-mana, tetap kualitasnya under Kacer. Tapi mesin populasi yang ada di Indonesia, 80% itu masih import dari Jerman. 80%. Besok kita ke pabriknya Kacer di Jerman, Pak Roni. Amin. Jerman masih ini Pak, masih COVID Pak. Masih lockdown. Masih lockdown. Gitu ya, Pak Roni. Itu aja Pak. Iya, makasih ya. Pak. Cukup jelas Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup. Dari Pak Heru ada terakhir, mungkin ada summary atau apa tips untuk teman-teman engineering sebelum nanti Pak Yuli, Pak Nur, atau Pak Kus menyampaikan penutupnya. Terima kasih Mas Arief, teman-teman juga terima kasih, pendekatannya malam ini sangat hangat ya. Terima kasih sambutannya, saya kasih kesempatannya untuk sharing, berbagi. Kedepannya masih banyak. Saya juga harus belajar juga sama bapak-bapak juga di lapangan. Dan memang masalah cleaning ini adalah masalah pembuktian. Dan juga kita bisa bekerja sama lah di lapangan. Intinya sih itu. Jadi kita juga mohon saran, masukannya, inputannya pada teman-teman juga yang ada di lapangan. Dan intinya kami siap membantu lah teman-teman, masalah teman-teman di lapangan. Supaya beban kerja teman-teman juga berkurang di lapangan, kita bantu. Itu ada nomor kontak saya, ada alamat email saya. Bebas untuk bisa WA, chatting atau apa,
kami siap untuk bisa membantu teman-teman yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih Mas Arief. Saya tunggu session berikutnya.